kemuliaan atau keutamaan menyempurnakan doa dengan ucapan amin. Wa fihi amin tamuddu wa tagsir wa tashdid al-mim lughatan. Qila huwa ismun min asma'illah ta'ala. Amin ini artinya apa? Sebagian ulama menyebutkan bahwa amin ini adalah nama di antara nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, dan ada yang mengatakan juga maknanya Allahumma isma' wastajib. Maknanya adalah ya Allah, dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah, ijabahlah. Itu makna daripada amin. Awrada Syekh Abdul Azim Al-Mundhiri fi kitabi At-Targhib wa Tarhib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Syekh Abdul Azim Al-Mundhiri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka katakanlah amin. Fa innahu man wafaqa qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab apabila seorang mengucapkan amin kemudian bebarengan dengan aminnya malaikat, jadi ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu malaikat juga ngucapin amin. Nah, barang siapa yang mengucapkan amin bebarengan dengan aminnya para malaikat, maka kata Nabi SAW akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa fi riwayat al-Bukhari, dan di riwayat al-Imam Bukhari menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qala ahadukum amin wal malaikatu fis sama amin, fawafaqat ihdahuma al-ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apabila salah satu di antara kalian mengucapkan kalimat amin dan malaikat-malaikat di langit juga mengucapkan amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, kemudian aminnya kalian dengan aminnya para malaikat bebarengan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lampau. Wa fi riwayatil Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila seorang imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu in wafaqa kalamul malaikah ghufira liman fil masjid. Ini lebih-lebih lagi. Sebab apabila amin yang kalian ucapkan itu bebarengan dengan aminnya para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bukan cuma engkau, tapi orang-orang yang berada di masjid. Cuman ngucapin amin, ya. Tapi ini bukan kampanye, bukan ya. Dari tadi kayaknya mukanya kampanye, bukan. Ini hadis, jangan dibawa-bawa buat kampanye, ya. Jangan. Pas banget ini babnya, ya. Wa fihi aidan, dan diriwayatkan juga an Samra bin Jandab, dari Samra bin Jandab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yuhibbukumullah. Apabila seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Luar biasa. Cuman ngucapin amin, Allah Subhanahu wa taala bakal mencintai kalian. Wa an Aisyah radhiyallahu anha
Wa an abiha, dan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, an abiha, dari ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ma hasadtukumul yahud ala syai' ma hasadtukum ala salam wa ta'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang menyebabkan orang-orang Yahudi lebih iri kepada kalian melebihi daripada kalimat salam dan kalimat amin. Sebab ini syiarnya umat Islam. Salam dan amin. Itu syiarnya umat Islam. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, innahum lam yahsudunana ala syai' kama yahsudunana alal jumu'ah allati hadanallah laha wa dhallu anha. Mereka orang-orang Yahudi tidak iri kepada kita kecuali iri karena ngelihat kita ketika kita kumpul sholat Jumat, yang mana kita semua diberikan petunjuk oleh Allah buat kumpul sholat Jumat, sedangkan mereka nggak bisa kumpul-kumpul kayak kita. Kalau kita tiap Jumat kumpul rame, syiar di mana-mana. Mereka hasud, mereka iri kalau ngelihat kita Jumatan. Wa 'alal qiblah allati hadanallah laha wa dhallu anha. Dan begitu juga mereka hasud, mereka iri terhadap kiblat, yaitu Ka'bah, yang mana kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk menghadap Ka'bah, sedangkan mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Ka'bah. Kita umat Islam dari ujung dunia ke ujung dunia, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, apapun warga negaranya, dari manapun dia, semua selama umat Islam wajib yang namanya ngadep Ka'bah sebagai kiblat. Dan mereka nggak punya, makanya mereka hasud. Wa ala qaulina khalfal imam amin. Dan mereka juga hasud, iri kepada ucapan kita ketika kita di belakang imam ketika menyebutkan amin. Wa fihi ruya an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hasatukumul yahud ala syai' ma hasatukum ala qaul amin fa aktsar min qaul amin. Mereka orang-orang Yahudi tidak hasud, tidak iri kepada kita melebihi kalimat amin yang kita ucapkan. Maka perbanyaklah kalimat amin ketika kita mendengar doa. Jadi tuh, mereka itu hasud sama kita, sama syiar-syiar kita. Termasuk ketika kita ngucapin salam. Sampai-sampai saking tersebarnya syiar salam itu, kadang-kadang orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang kita kenal ketika ketemu, kadang-kadang dia ngucap salam ya. Kadang-kadang pasehan dia malah-malah ya. Nah, terus bagaimana kita ngejawabnya? Nah, kan suka ada yang nanya begitu. Kan kita kan nggak boleh mendoakan keselamatan buat orang-orang di luar Islam. Karena mereka sudah mensekutukan Allah aja udah celaka. Terus kita nggak boleh ngedoain mereka buat keselamatan. Karena mereka udah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita diucapin salam sama orang-orang non-muslim, orang-orang kafir di luar Islam? Jawabnya wa'alaikum. Udah cukup gitu aja. Wa'alaikum. Misalkan dia assalamualaikum, wa'alaikum. Dia ngucapin salam kita, kita jawabnya wa'alaikum. Dan atas kalian. Udah gitu doang. Nggak pakai tambahin lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum. Udah cukup begitu aja. Jadi kalau ada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir di luar Islam yang ngucapin salam ke kita, nah hukumnya kita nggak boleh menjawab waalaikumsalam, tapi yang boleh kita ngejawabnya waalaikum, begitu. Terus kalau kita mulai bagaimana? Kalau kita mulai nggak boleh. Kalau kita mulainya ke orang non-muslim atau orang kafir, orang di luar Islam, nggak boleh. Kalau misalkan ada rame, ada orang muslimnya, ada yang bukan muslimnya, boleh kita ngucapin salam. Boleh kita ngucapin salam. Nah itu, salam mereka nggak punya. Makanya mereka iri, hasud sama kita dengan kalimat salam. Dan mereka juga iri sama kiblat kita, yaitu Ka'bah. Sebab dari ujung dunia ke ujung dunia, semua umat Islam satu hadapnya, yaitu arah
kiblatnya sebagai Ka'bah sebagai kiblatnya. Dan kemudian kalimat amin waktu doa. Nah, makanya kata Nabi SAW, fa'aktiru, banyakin kalau kita ngedengar doa. Ketika kita ngedengar doa, orang berdoa, aminin. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Bahkan kalau dalam sholat, ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian kita mengucap amin, dan ternyata bebarengan dengan aminnya para malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita mengucap amin setelah imam baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka Allah Subhanahu wa taala bakal mencintai kita. Tuh, kurang baik apa timbang ngucapin amin, enggak berat, enggak susah, enggak pakai bayar. Kurang dermawannya apa Allah Subhanahu wa taala sama kita? Tinggal ngucapin amin. Makanya ketika imam baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, diam dulu saktah, diam dulu sedikit, baru waladhdallin, diam dulu sedikit, amin, biar bareng sama aminnya para malaikat. Waktu imam juga baca doa kunut, jangan ragu-ragu, amin. Allahumma hadina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman, amin. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Begitu imam selesai sholat, imam angkat tangan, doa, kita aminin. Ketika kita ngedengar doa, misalkan tadi di ratib, aminin. Karena kita ngucap amin aja itu udah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.